Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, eh, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita. Jadi materi kita yang selanjutnya ini masih terkait dengan integral tentu. Tapi sebelum masuk ke integral tentu, ada beberapa materi yang harus dipelajari. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang notasi sigma ya. Notasi sigma kemarin juga sempat disinggung tentang poligon juga, luas poligon, luas menurut poligon. Nah, untuk hari ini kita akan kembali menyinggung tentang luas menurut poligon dan jumlah Riemann ya, jumlah Riemann. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini masih ada notasi sigma ya. Sengaja saya selipkan di materi ini karena memang ini nanti notasi sigma yang ini yang beberapa rumus jumlah khusus ini nanti dipakai di materi ini gitu ya, dipakai di materi ini. Saya takutnya nanti lupa kalau saya masukkan di materi yang kemarin di notasi sigma. Jadi lanjutan dari notasi sigma ini saya masukkan di materi yang ini. Jadi ada beberapa rumus jumlah khusus ya. Ketika nanti pencarian luas daerah, kita akan sering perlu untuk meninjau jumlah dari n bilangan positif yang pertama. Selain itu juga jumlah kuadrat-kuadratnya, pangkat tiganya dan seterusnya. Terdapat rumus-rumus yang manis ya ini. Ya, rumus-rumusnya sudah dibuat seperti ini. Jadi ada sigma ini ya, sigma AI dari 1 sampai N seperti ini, jadi 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai tambah N. Ini bisa dibuat rumus yang manis ini ya, dari buku ini didapatkan ini N dikalikan N plus 1 dibagi 2 gitu ya. Jadi nanti tinggal pakai seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada penjumlahan seperti ini bisa disederhanakan. Jadi kalau ada 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya tambah N, bisa disederhanakan menjadi N kali N plus 1 per 2. Kemudian yang kedua, kalau ada penjumlahan seperti ini ya, I kuadrat ya, sigma I kuadrat dari 1 sampai N, penjumlahnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat seterusnya sampai tambah N kuadrat, bisa disederhanakan jadi N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per N. Kemudian yang ketiga, sigma I pangkat 3 dari 1 sampai N, ini bisa didapatkan rumus seperti ini. Jadi N kali N plus 1 per 2 dikuadratkan ya, semuanya dikuadratkan. Dan yang terakhir, ini sigma A pangkat 4 dari 1 sampai N, ini didapatkan rumus seperti ini, N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 dikali 3N kuadrat plus 3N minus 1 dibagi 30. Nah, jadi ini nanti ada yang terpakai di materi kita selanjutnya. Nah, jadi nanti ketika ada, nanti saya tunjukkan gitu ya. Oke, langsung. Kemarin sempat kita bahas ini ya, ketika bahas notasi sigma kemarin itu kan saya sempat berjanji nanti akan saya tunjukkan ini ya, langkah-langkah ini ya. Jadi ketika membahas pendahuluan luas, saya berjanji saya akan menunjukkan nanti kalau menjumlahkan luas n segi 4 itu bagaimana, kemudian ambil limit ketika n mendekati tak hingga. Nah, soalnya kemarin kan begitu kita masuk ke ini, ke notasi sigma, kita langsung berhubungan dengan notasi sigma. Tidak lagi berhubungan dengan poligon ini ya, poligon-poligon ini, poligon luar, poligon dalam. Tapi kemarin sempat saya bahas, nanti saya akan tunjukkan
penjumlahan ketika menggunakan poligon luar dan poligon dalam, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, ini saya tunjukkan agak kecil-kecil ya, nggak apa-apa, semoga kelihatan. Jadi seperti ini, luas menurut poligon-poligon dalam ya. Kemarin sudah sempat saya gambarkan juga, gambarnya seperti ini ya. Poligon-poligon dalam itu ya, di dalam semua, di dalam ya, di bawah kurva. Lihat daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ini. Ini parabola ya, tapi ini setengah parabola saja. Sebenarnya seperti ini gambarnya ya. Gambarnya seperti ini Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian sumbu X, jadi ini luasnya yang mau kita bahas tuh dibatasi oleh parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X dan garis tegak X sama dengan 2. Jadi ini garis tegak X sama dengan 2. Jadi ini tuh yang garis tegak ini ya, itu X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Kalau ini kan sumbu X ya, ini sumbu X ya. Sumbu X ini sumbu mendatar, kemudian kurva. Jadi kita mau membahas yang ini sama kurva ini ya. Nah, jadi ini kan ada luas ini ya, luasnya R. Kita anggap R sebagai daerah di bawah kurva ya, kita menyebutnya biar gampang, kita anggap R ini daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat di antara X sama dengan 0 ya, karena sumbu X ini kan X sama dengan 0. Ini kalau dituliskan sumbu X ini berarti ini X sama dengan 0 gitu. Garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, ini X sama dengan 2. Sasaran kita adalah menghitung luas, nah ini luasnya ini AR, kita nyebutkannya AR. Nah, bagilah interval 0 sampai 2, ini kan 0 dari titik 0 ya sampai dengan 2 menjadi n interval bagian seperti pada gambar nama ini. Ini kan 0 sampai 2 gitu ya. Masing-masing dengan panjang delta X sama dengan 2 per N. Ya, berarti ini pembagiannya itu sama semua ya. Jadi ini pembagiannya itu sama semua. Ini 2 per N. Segini tuh sama semua ya. Ini sama semua. Sampai sini ya. Ini kan ukurannya sama semua. Misal kalau ukurannya 1 cm ya 1 cm semua ini. Tiap ruas ini ya. Tiap ruas ini. Jadi masing-masing bagilah interval ini menjadi n interval bagian, masing-masing 2 per n kalau di sini ya. Ini delta X. Jadi delta X itu ya ruasnya, ini tiap ruas ini ya. Ini delta X. Nah, delta X tiap ruas ini. Di sini disebutkan 2 per n gitu ya. Dengan 2 per n. Dengan menggunakan n plus 1 buah titik ya, dengan menggunakan n plus 1 buah titik. Nah, berarti kan dari 0 sampai 2 ini kan seperti ini. X0 ini lebih kecil dari X1 ya kan. Jadi kalau ini 0, sebelah sini kan mungkin berapa ini kalau dibagi ini 1 bagi 1 2 3, oh ini 1/4 gitu ya. 1/4, ini setengah, ini 3/4, ini 1. Berarti kan X0 kan lebih kecil dari X1 ya kan. Jadi karena ini 0, berarti X0-nya ini kan tadi saya sebutkan 1/4 gitu ya. X1-nya setengah, setengah ya. Setengah.
3/4, kemudian 1, seterusnya gitu ya. Intinya seperti itu. 1/4 sama setengah besar mana? Ayo. Biasa beli gula ya, setengah sama 1/4 jelas lebih banyak setengah ya. Itu jadi dituliskan seperti ini. Jadi X0 ini sama dengan 0, kemudian X1 ini delta X sama dengan 2/n ya, 2/n tadi kan ya, sesuai dengan ini awal permisalan awalnya, delta X sama dengan 2/n, kemudian X2 nya 2 kali delta X ya, ini sama dengan 4/n dan 2 kali 2/n ya. Seterusnya sampai XI I kali delta X, jadi 2I/n sampai Xn-1 sama dengan N-1 kali delta X didapatkan N-1 kali 2 dibagi N sampai Xn ini N kali delta X sama dengan N kali 2/n, ini sama dengan 2 ya. Ini kemudian perhatikan segi 4 khas dengan alas XI-1 ini ya. Ini kan ada segi 4 ya. Nah, ini kan segi 4. Segi 4 ini. Titik yang ini XI-1, ini XI gitu ya. Kenapa kok XI-1 ya? Karena kan kalau ini XI, kita tentukan ini XI gitu. Ini kan XI berarti kan titik sebelumnya kan XI-1 ya. Sebelumnya gitu, XI-1. Nah, berarti alasnya itu dari XI-1 ke XI. Jadi kalau ada persegi gitu ya. Persegi kan kalau rumus persegi kan sebenarnya kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Kalau di sini karena ada alas, kita ganti sini alas gitu ya. Alas kali ininya. Ini di sini disebut apa ini? Tinggi. Alas kali tinggi. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau panjang lebar kan berarti dari titik ini ke titik ini ya. Ya, titik ini ke titik ini. Biasanya kalau ini kan 1 cm kali 2 gitu misalnya. Jadi kalau ini dari titik XI-1 ke XI gitu ya. Nah, dan tingginya itu Fxi-1 ya. Fxi-1 ini, Fxi-1 sama dengan X kuadrat I-1 karena kan tadi kan ini kan kurva ya, kurvanya kan Fx sama dengan X kuadrat. Fx sama ya kan tadi kurvanya kan Fx sama dengan X kuadrat. Kita tuliskan Fx I-1 dari Fx I-1 ke kurva. Jadi panjangnya kan dari Fx I-1 ini kan berarti kan X-nya jadi X. Nah, kalau gampangnya kayak gini. Kalau ada Fx itu ya sama dengan X kuadrat. Kalau ada kita misalkan X itu sama dengan 2, nah, berarti kan ini jadi F2 sama dengan 2 kuadrat gitu ya. Nah, kalau ini karena tadi titik yang bawahnya ini kan XI-1 kan jadi F XI -1 nya di sini ya, bukan di sini ya. Berarti kan sama dengan ini XI-1 dikuadratkan ya. Jadi sama kan bentuknya ini kan ya. Kalau 2 jadi 2 kuadrat, kalau XI-1 jadi XI-1 kuadrat. Gitu ya. Intinya seperti itu. Luasnya adalah luasnya berarti Fxi-1 kali delta X. Kenapa kok delta X ya? Karena tadi kan tiap ruas ini kan namanya delta X ya. Nah, berarti kan Xi-1 sampai X ini kan namanya delta X. Nah, berarti luasnya kan ini dikalikan ini gitu ya. Ya, Fx ini ya. Jadi ini luasnya kan
alasnya kan ini, kalikan tadi tingginya kan ini ya. Jadi luasnya itu ini fx I min 1 kali delta X gitu ya. Lihat bagian atas kiri gambar 7. Nah, ya ini tadi ya yang saya tunjukkan ini ya. Kalau persegi. Gabungan Rn dari semua segi 4 yang demikian membentuk poligon dalam. Jadi kalau ini kan banyak ya segi 4-nya ya, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 Rn dari semua segi 4 yang demikian membentuk poligon dalam. Ini kan poligon dalam yang diperlihatkan pada bagian bawah kanan gambar 7. Luas ARN dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas-luas di bawah segi 4. Nah, jadi seperti yang kemarin saya contohkan, kalau ada bangun gitu ya, bangun berimpit gitu ya. Kemarin saya contohkan seperti ini. Nah, ini berarti luas bangun 1, luas bangun 2 dijumlahkan. Sama ini. Segi 4 1 2 3 4 dijumlahkan semuanya. Jadi luas ARN ini kan sama dengan fx0 kali delta x ya, fx0 kali delta x ditambah fx1 kali delta x, karena sama semua nih ya panjangnya ya. Karena tiap ruasnya kan sama ya. Tiap panjangnya kan sama, berarti jadinya ini seterusnya sampai fxn min 1 kali delta x gitu ya. Nah, fx1 kali delta x ini kan sama dengan x1. Nah, ini i ya, fxi. Jadi xi ini i ini ya, ini i jadi 1 i delta x, jadi xi kuadrat kali delta x ini sama dengan 2i per n dikuadratkan ya, 2i per n ya, karena ini tadi kan x lain loh ini loh. Nah, xi kan sama dengan 2i per n ya. Jadi xi kuadrat by 2i per n dikuadratkan dikali delta x sendiri kan, nah ini delta x sendiri kan 2 per n. Nah, sama dengan 8 per n pangkat 3 kali i kuadrat ya. Nah, kemudian ini kan satu gitu ya. Tadi kan ngambil satu, kita coba kerjakan, kemudian kita gabungkan, jadi luasnya kan kita gabungkan ya. Luas ARN digabungkan semua 8, ini kan ini kita masukkan ke sini. Ya, gitu kan. Jadinya ini. Nah, gitu ya. Jadinya ini 8n pangkat 3 kali 0 kuadrat karena x0 ya. Ditambah 8 kali n pangkat 3 dikali 1 kuadrat. Seterusnya sampai 8 per n pangkat 3 dikali n min 1 dikuadratkan. Ya. Dari sini karena 8 per n pangkat 3 kan sama semua, bisa dikeluarkan ya. Dikeluarkan ini. Tinggal penjumlahan saja di dalamnya, 1 kuadrat. Ya, 0 kuadrat kan 0 ya. Ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, seterusnya sampai n min 1 dikuadratkan. Nah, dari ini, nah ini tadi yang pendahuluan tadi saya. Jadi ketika ketemu seperti ini kan sigma tadi ya. Jadi ini sigma i kuadrat ya, di mana i sama dengan 1 sampai dengan n gitu ya. Itu tadi rumusnya, jadi n min 1 dikali n dikali 2 n min 1 dibagi 6 ya. Itu ya. Seperti ini tadi yang di rumus yang di depan pendahuluan tadi. Nah, karena dapat seperti ini, kemudian disederhanakan jadi seperti ini ya. Ini rumus jumlah khusus 2, nomor 2. Dengan n min 1 menggantikan n. Nah, setelah ini kan ini
bertukar saja ya, N pangkat 3 kan sama-sama di bagian penyebut, bisa ditukar, 6-nya keluar, N pangkat 3-nya masuk, kemudian ini 8/6 kan bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan jadi 4/3, ini 2 min 3/n ditambah 1/n, jadi ini kan dicoret ya, ini kan dicoret, jadi N pangkat 3 dicoret sama N pangkat 3 kan hilang, jadi tinggal 2 saja, 3N kuadrat sama N pangkat 3 kan 2, ini 3, berarti kan di bawah tinggal masih sisa 1N ya, terus yang ini N-nya cuma 1, coret sama 3 kan masih sisa 2, berarti 1/N kuadrat, ini ya. Nah, setelah itu dikalikan 4/3 dikalikan 2 kan 8/3 dikurangi 4/n ditambah 4/3n kuadrat. Kita simpulkan, nah kita dapatkan ini, kita simpulkan luasnya ini kan menggunakan limit tadi ya. Langkahnya kan kita gunakan limit X mendekati tak hingga dari luas ARN ini ya. Kita tuliskan limit X mendekati tak hingga 8/3 dikurangi 4/n ditambah 4/3n kuadrat sama dengan, nah N kan ini kan tak hingganya kan bisa kita masukkan ke N ya, jadi 4 per tak hingga berapa? Ayo, konstanta dibagi tak hingga itu hasilnya 0 ya. Jadi punya satu roti dibagi orang berhingga-hingga, misal 1 juta orang misalnya, dapatnya berapa? Ya 0 gitu ya. Yang walaupun kecil-kecil 0 gitu ya, hilang. Bagi orang banyak 0. Sama ini ya, 3N kuadrat, N-nya diganti tak hingga, hasilnya 0. Jadi dari limit ini tadi kita dapatkan sama dengan 8/3. Jadi luas ini tadi ya, luas AR ini tadi sama dengan 8/3 gitu ya. Kebetulan ini belum ada satuannya gitu ya, satuannya. Kalau ada satuannya biasanya misal sentimeter ya kuadrat gitu ya, atau meter kuadrat gitu ya. Itu. Ini dari poligon dalam ya, kita mendapatkan luas daerah R itu 8/3. Ini dari poligon dalam. Nah, kemudian kalau kalau kita buktikan dari luas menurut poligon luar, nah seperti ini, luas poligon luar. Mungkin Anda masih belum yakin bahwa luas AR tadi 8/3. Kita dapat memberikan lebih banyak fakta. Perhatikan segi 4 dengan alas XI-1, XI ini ya. Ini segi 4-nya kan di luar berarti kan ya, ini di luar. Kalau tadi kan di dalam, ini di luar. XI-X1 dan tingginya Fxi sama dengan Xi kuadrat ya. Kalau tadi tingginya pakai yang di sini, sekarang tingginya pakai yang di sini. Ya, kalau ini tadi Fxi-1 kuadrat pakainya yang di sini. Karena kita pakainya yang titik ini kan Fxi ya, Xi. Ya, jadi kalau titik ini, sebentar. Kalau titik ini, tadi kan ketika membahas poligon dalam kan kita pakainya ini Fxi-1 gitu ya, Fxi-1. Tapi karena kita poligon luar kan di luar nih pakainya yang ini, titiknya ini Fxi gitu ya, Fxi karena ini kan titik ini kan Xi-1, titik ini Xi ya. Tuh. Diperlihatkan pada bagian kiri atas ini, gambar 9. Luasnya adalah Fxi kali delta X ya. Jadi luasnya kan dikalikan ya Fxi kali ini kan delta X, satu luas tadi delta X.
Gabungan Sn dari semua segi 4 yang demikian membentuk suatu poligon luar untuk daerah R. Jadi kalau ini digabungkan semuanya ya. Ya, luas-luasnya ini digabungkan. Nah, gabungan Sn dari semua segi. Jadi ini di sini kalau tadi Rn ya, di sini disimbolkan Sn biar beda. Gabungan Sn ya. Nah, poligon luar untuk daerah R. Tapi tetap utamanya kan R, kita karena mencarinya kan R ya, luas R, AR tadi. Tapi ketika poligon dalam disimbolkannya Rn, kalau di poligon luar kita simbolkannya Sn. Nah, gabungan Sn dari semua segi 4 yang demikian membentuk suatu poligon luar untuk daerah R. Seperti terlihat pada bagian kanan bawah ini. Luas daerah ASN dihitung secara serupa dengan perhitungan ARN tadi. ARN kan yang tadi. Kalau sekarang ASN sama Fx1 dikali delta I ditambah seterusnya sampai N ya. Sampai N dikali delta X. Seperti sebelumnya, Fxi kali delta X ini kan sama dengan, berarti kan Xi kuadrat kali delta X. Ya, sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali I kuadrat. Sehingga dari ASN ini sama yang tadi ya. Sama yang tadi kalau dituliskan ini kan agak, penulisannya nggak seperti pecahan biasa. Kalau saya tuliskan gini. Jadi Fxi kali delta X, kalau ada yang bingung ya, ini saya jabarkan. Berarti kan ini kan Xi dikuadratkan kali delta X ya. Ya. Nah, Xi-nya X ya, di sini Xi ya. Xi. Xi-nya sendiri kan tadi Xi itu kan sama dengan 8 per N sebentar. Yang tadi saya lihat dulu yang tadi ya. Oh, 2i, jadi Xi-nya 2i per N. Oh ya, maaf. Jadi gini. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Xi-nya kan sama dengan 2i per N, kalau delta X-nya itu sama dengan apa tadi? Lupa. Nengok lagi. Xi-nya 2i per N. Ini ya, 2i per N. Kemudian delta X-nya 2 per N. Oke. Jadi kalau digambarkan tadi Xi-nya itu sama dengan 2i per N. Delta X-nya itu sama dengan 2 per N. Nah, kalau ini dijabarkan, berarti kan tadi Xi kuadrat kali delta X sama dengan kan ini 2i per N dikuadratkan kali 2N. Ya, 2 per N. Ya. Seperti ini. Ini kan dikuadratkan kan jadi 4i kuadrat per N kuadrat kali 2 per N. Ya, tinggal dikalikan kan jadi 4 kali 2 kan nanti 8i kuadrat per N kuadrat kali N kan jadi N pangkat 3. Ini ya. Seperti ini. Nah, kalau dituliskan itu kan di I-nya dikeluarkan kan jadi seperti ini, 8 per N pangkat 3 kali I kuadrat. Nah, ini. Ya, ini ya. Ini sama seperti ini, 8 per N pangkat 3 kali I kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan ke ini, penjumlahan ini ya, rumus jadi, bukan rumus, penjumlahan dari luas tadi, luas ASN, jadi dari poligon luar. Jadi 8N pangkat 3 kali I pangkat 2, I-nya kan 1 ya, 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, seterusnya sampai N kuadrat. Kemudian 8 sebentar. Nah, ini
8 pangkat 3. Ini pangkat 2 ya ini. Ini salah ini pangkat 3. Nah, 8 per n pangkat 3-nya keluar. Terus ini 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus seterusnya sampai n kuadrat. Kan ini ya. Jadi 8n pangkat 3-nya sama semua keluarkan ya. Sama seperti tadi menggunakan rumus jumlah khusus yang kedua dari sigma tadi ya. Ini jadi ini ya. Jadi n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Jadi sama dengan ditukar ini ya. Penyebutnya 8 per 6 ini n pangkat 3. Kemudian ini n pangkat 3-nya kan bisa hilang ya karena coret sama ini. Kemudian ini masih per n. Ini per n kuadrat coret sama ini. Jadi 8 per n plus 4 per n plus 4 per 3n kuadrat. Kalau dijabarkan lagi ini kalau mungkin ada yang bingung. Ini jadi kan 8 per n kali ini kan dicoret. Nah sama ini. Jadi 2 ya, n-nya hilang kan ya, 2 ditambah 2n kuadrat ini coret sama ini, tapi ini kan 3 jadi sisa 1, jadi 2 per n ditambah ini kan n-nya 1 coret sama 3 ini tadi kan jadi 1 n kuadrat. Nah tinggal dikalikan. Oh ini disederhanakan dulu, maaf, ini kan 8 per 6 kan bisa dijadikan 4 per 3 ya, 4 per 3 gini ya. Ini kan bisa sederhanakan. Nah kemudian baru ini dikalikan. Nah ini salah ini ya, ini salah ya, ini harusnya kan 8 per 3 ini, 4 per 3 kali 2 ini kan 8 per 3 ini ya. Kemudian 4 per 3 kali 2n itu 8 per 3n. Nah, sini 3n. Kemudian 4 per 3 kali 1 per n kuadrat ini 4 per 3n kuadrat. Nah, ini udah benar. Nah, ini juga ini kurangnya. 8 per 3n ya. Nah, setelah dapat seperti ini, 8 per 3 ditambah 8 per 3n ditambah 4 per 3n kuadrat. Ini kemudian kita limit ya. Kita hitung dengan limit n mendekati tak hingga dari ASN ini tadi. Kan tak hingganya dimasukkan ke n kan jadi konstanta kali tak hingga dibagi tak hingga kan 0. 4 dibagi tak hingga juga 0. Hasilnya kan 8 per 3. Ya, ini kan hasilnya sama ya. Karena luas dari poligon dalam dan poligon luarnya sama, maka 8 per 3 ini adalah luas dari daerah R tadi ya, daerah R di bawah kurva yang dibatasi sumbu X ya, sumbu X dan garis X sama dengan 2 gitu tadi ya. Tuh, jadi ini saya menunjukkan kalau poligon luar dan poligon dalam itu sama, maka menjadikan luasnya itu ini ya, 8 per 3 ini. Itu yang pertama tentang luas menurut poligon. Kemudian kita masuk ke jumlah Riemann. Jadi sebelum ke integral tentu gitu ya, integral tentu kita tadi harus mempelajari notasi sigma, kemudian luas menurut poligon dalam, poligon luar. Sekarang jumlah Riemann. Jadi semua persiapan telah dikerjakan, kita mendefinisikan integral tentu. Jadi Newton dan Leibniz itu keduanya memperkenalkan versi awal tentang konsep. Namun George Friedrich Bernhard Riemann ya,
yang memberikan kita definisi lebih modern. Dalam perumusan definisi ini kita dituntun oleh gagasan yang dibahas dalam subbab sebelumnya. Gagasan pertama adalah jumlah Riemann. Jadi menurut Josh Riemann tadi ya. Jadi, nah kalau tadi kan Nah, kalau tadi kan kita hanya membahas luas di bawah kurva yang kontinu gitu ya. Kurvanya kan kontinu, gini ya, kontinu. Kalau ini kan terputus ya. Kurvanya ini terputus terus di bawahnya gitu ya, terputus. Nah, misalkan sebuah fungsi didefinisikan pada interval tertutup a, b, ini a, b. Fungsi ini bisa bernilai positif atau negatif pada interval tersebut dan bahkan tidak perlu kontinu. Nah, tidak perlu kontinu. Jadi, kalau pakai jumlah Riemann ini nanti tidak perlu kontinu. Jadi, kalau tadi kan yang di awal kan tadi saya contohkan kontinu gitu ya. Kurvanya itu berlanjut. Kalau ini kan enggak, mandek terus di bawahnya ini ya, set gitu ya. Grafiknya mungkin kelihatan seperti gambar ini satu. Misalkan suatu partisi P membagi interval AB menjadi n interval bagian tidak perlu sama panjang ya. Dengan menggunakan titik-titik A, X0, X1 gitu ya, ini tadi ya, X0, X1, X2. Jadi ini tidak perlu sama panjang. Kalau tadi di awal kita buat sama panjang ya. Ini X0, X1, X2, seterusnya Xn-1, Xn. Dan misalkan delta X ini sama dengan Xi min Xi min 1. Pada tiap interval bagian Xi min min 1 Xi, ambil sebuah titik sembarang X bar I. Jadi dari ini, yang kelihatan. Nah, ini kan X0 sampai X1. Kita ambil titik sembarang, ini ya, titik sembarang, misal X bar ya. Nah, ini X bar X bar 1. Jadi kalau ini X bar I ya, kita ini karena di delta X1 jadi X bar 1. Yang mungkin saja sebuah titik ujung. Mungkin titik ujung. Jadi pas di titik garisnya nanti ya. Kita sebut itu sebagai titik sampel. Jadi ini titik sampel. Nah, ini titik sampel. Untuk interval bagian ke I. Sebuah contoh dari konstruksi ini diperlihatkan dalam gambar 2 untuk gambar 2 kan ini ya. Untuk n sama dengan 6. Jadi misal bagian-bagian interval bagian ini tadi ada 6 ya. Jadi delta-deltanya ini sampai 6. Untuk n sama dengan 6. Seperti ini. Jadi partisinya seperti ini, kemudian X0, X1, X2, X3. Tiap ruasnya kan ini namanya delta X1, delta X2, delta X3. Tapi ini kan tiap ruasnya kan panjangnya berbeda, nggak seperti tadi dibuat 2/n ya delta X-nya. Kalau ini berbeda ya, panjang ini panjang banget, ini agak panjang paling panjang kan ini ya. Dibuat berbeda. Nah, kita sebut jumlah ini RP ini nanti ini disebut jumlah Riemann ya, rumus jumlah Riemann ini. Sigma I dari sigma F X bar I dikali delta X I, di mana I ini dari 1 sampai dengan N. Nah, ini kita sebut Riemann ya. Nah, kita sebut jumlah Riemann ini ya. Jumlah Riemann untuk F yang berpadanan terhadap partisi P. Tadi partisi P kan tadi yang garis tadi ya, garis partisi P tadi. Jadi tafsiran atau interpretasi geometrinya diperlihatkan dalam gambar 3. Nah, seperti ini. Tadi kan partisinya ini ya, di sumbu X itu. Tapi ini diinterpretasikannya seperti ini dalam sumbu XY ya. Nah, seperti ini. Jadi jumlah Riemann ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar luas. Jadi ini kan persegi ya. Segi 4 ya. Ya, dari tadi menyebutnya persegi ya. Gak apa-apa. Persegi A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi kalau mau mencari luasnya kan dijumlahkan semuanya ya. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6.
Ini kalau semuanya di daerah positif. Tapi kalau diinterpretasikan dalam geometri kan ini kan ini kan bisa gini ya, bisa karena ini positif semua di daerah atas semua ya. Ini kan di atas sumbu X kan berarti bernilai positif ini ya. Itu. Nah, kemudian jadi ini penggambarannya apa, digambarkannya jumlah Riemann itu seperti ini gitu ya. Kalau digambarkan dalam geometri seperti ini gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Gambarnya seperti ini ya. Hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Jadi kurva ini ya. Fungsinya itu x kuadrat plus 1. Ini kurvanya seperti ini. Pada interval min 1 sampai 2. Nah, ini kan min 1 sampai 2 ujung sini. Ya. Sini sampai sini. Ya. Min 1 sampai 2 dengan menggunakan titik-titik partisi berjarak sama. Awas, ini berjarak sama ya, berjarak sama. Jaraknya sama. Min 1 ke min 0,5 kan berarti jaraknya kan 0,5 ya. 0,5 ke 0 kan jaraknya sama 0,5. Berarti jaraknya sama. Nanti ruasnya itu berarti delta X-nya itu sama dengan 0,5 ya kan. Jaraknya delta X. Kan tadi kita nyebutnya ruasnya ini kan delta X ya. Delta X-nya. Berjarak sama min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1 sampai 1,5 ini ya. Min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 gitu ya. 2 ya, sampai 2 ini. Dengan titik sampel X bar I berupa titik-titik tengah dari interval bagian ke I. Nah, X barnya, ini kan tadi kan ada X bar ya. X barnya itu di sini disebutkan di titik-titik tengah, berarti pas tengahnya. Pas tengah antara, kalau yang positif aja, antara 0 dan 0,5 kan berarti 0,25 ya. Jadi 0 sampai 0,5 itu kan dibagi 2, tengahnya ini kan berarti 0,25. Kalau 0,55 sampai 1 ini kan berarti titik tengahnya ini 0,75 gitu ya, pas titik tengahnya. Penyelesaiannya menggunakan jumlah Riemann tadi Rp sama dengan sigma Fx bar I ya dikalikan delta Xi di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kalau sigma kan tadi kemarin kan dijumlahkan semua. Nah, ini kan karena perkalian dan delta Xi-nya kan sama semua, 0,5 semua. Berarti kan ini boleh dikeluarkan ya. Ini delta Xi kan boleh dikeluarkan. Jadi kalau kemarin kan sigma kalau ada konstanta delta X-nya kan ini konstanta cuma 0,5 ya. Berarti kan bisa saya tuliskan seperti ini. Delta X-nya ini kan ini 0,5 ya. Bisa saya tuliskan 0,5 kali sigma Fx bar I, di mana ini I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan tinggal kita memasukkan Fx bar I-nya ini ya. Kita masukkan. Nah, ini 0,5-nya kebetulan ditaruh di paling belakang perkaliannya. Kalau saya tadi saya taruh di depan ya. Nah, kita tinggal penjumlahan ini. Fx bar I yang pertama tadi kan 0,75. X bar I yang pertama kan 0, min 0,75 ya. Masukkan ke sini. Ini sama aja kalau aljabar itu ya. Jadi kalau ini f x sama dengan x kuadrat plus 1 ini ya, sesuai ini ya, saya pakai sesuai ini. Kemudian kalau misal x nya sama dengan 1 kan berarti kan ini jadi f1 ya, sama dengan 1 kuadrat plus 1 berapa? 2 ya, 1 kuadrat 1. Nah, kalau di sini fx bar i, x bar i-nya kan padahal x bar i-nya kan ini tadi ini kan 0,75 kan, berarti kan jadi f min 0,75 ya, sama dengan
ya ini 0, min 0,75 kuadrat plus 1 gitu ya. Ada kuadratnya kan? Iya. Ini kurang iya berarti ya. Oh, enggak, ini karena masih menulisnya ini. Ini F min 0,75 ya, belum dimasukkan. Nah, jadi F min 0,75 ditambah F min 0,25 ditambah F 0,25 seterusnya sampai F 1,75 ya. Setelah dihitung ini kan min 0,75 ini dikuadratkan berapa ini? Ini sama dengan, bentar saya hitung dulu, 0,75 kuadrat ya, sama dengan 0,5625. Karena negatif ya, negatif kan dikuadratkan jadi positif, jadi ini 0,5625 ditambah 1 ya. Jadinya kan 1,5625. Ya, ini kan 1,5625. Seterusnya ya sama terus sampai 4,0625 dikali 0,5. Ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan dulu, kemudian dikalikan 0,5 nanti dapatnya 5,9375. Nah, ini jumlah Riemannnya ini ya, jumlah Riemannnya ini. Nah, kemudian fungsi dalam gambar 3 dan 4. Ini 4, 3 yang tadi kan adalah positif, semuanya positif ya, belum membahas yang seperti ini. Sampai di bawah sumbu X. Sampai di bawah sumbu X. Sebagai akibatnya, jumlah Riemann hanyalah jumlah luas segi 4 segi 4 ya. Apa benar begitu? Nah, kalau negatif gimana gitu ya? Apakah Riemann itu jumlah Riemann yang buat Jos Riemann tadi itu sebenarnya cuma penjumlahan segi 4 seperti ini ya. Ternyata kalau negatif, lah ini kan A1, ini A1 ini ya positif, kemudian ini negatif. Kalau dibuat seperti ini ya, dibuat segi 4 ini negatif, negatif, negatif. Nanti apakah benar luasnya seperti itu? Karena ini ada luas, misal ini luasnya 2, ini min 2, min 3, min. Apakah mungkin seperti ini? Seperti itu? Apakah Riemann itu hanya sekedar penjumlahan segi 4 gitu ya? Itu dari ini. Nah, apakah seperti itu? Ternyata enggak gitu ya, ternyata tidak seperti itu ya. Dalam kasus ini sebuah titik sampel X bar I dengan sifat bahwa fx ini di bawah kurva di bawah 0 ini kurang dari 0 akan mengarah ke segi 4 yang sebenarnya berada di bawah sumbu X, dan hasil kali fxi delta X akan negatif. Ini bermakna bahwa kontribusi segi 4 yang demikian terhadap jumlah Riemann adalah negatif gitu ya. Nah, jadi apa ini dari ini kalau saya simpulkan gitu ya. Jadi apakah jumlah Riemann ini hanya sekedar penjumlahan segi 4 ini ya. Ternyata kalau ketemu yang negatif nanti akan salah gitu ya. Akan salah gitu ya. Sekarang kita tunjukkan dengan contoh 2 yang ada negatifnya gitu ya, ada negatifnya. Nah, hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan x plus 1 dikali x min 2 dikali x min 4, ini sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x plus 8. Jadi kurvanya ini, kurvanya ya, fungsinya ini, kurvanya seperti ini ya, ada di bawah sumbu x ya. Pada interval 0 sampai 5 ya, ini kan dari 0 sampai dengan 5. Dengan menggunakan partisi P dengan titik partisinya 0, 1. Nah, ini 0, partisi itu membaginya ya 0, kemudian 1,1, 2,
3,2, ini 4, ini 5. Dan titik-titik sampel atau X bar-nya tadi tidak harus di tengah ya. Ini kalau ini di tengah nggak ya? Nggak harus di tengah, karena 0 sampai 1,1 ini nggak mungkin 0,5 ya. Nah, titik-titik sampelnya di sini di soal itu 0,5, kemudian 1,5, ini 2,5, 3,6, dan ini di 5. Nah, titik sampelnya di 5, enggak di sini ya, tapi di 5 ini ya. Penyelesaiannya dengan menggunakan jumlah Riemann ya, sigma fxi delta xi dari 1 sampai 5. Nah, karena delta xi-nya ini kan berbeda-beda ya. Delta xi-nya ini 0 sampai 1,1, 1,1 sampai 2. Ini kan panjangnya beda-beda. Jadi delta x-nya berbeda. Jadi delta x1 itu tidak sama dengan delta x2. Kalau yang soal yang tadi kan delta x1 sama dengan delta x2, seterusnya sama ya. Sama. Karena berbeda, nggak bisa kita keluarkan ya. Karena ininya berbeda-beda, tidak bisa kita keluarkan. Jadi kita jumlahkan semuanya. Jadi fx1 kali delta, nah ini 1 ya. Ini 1 kan. Nah, 1. Fx2 kali delta x2 ditambah ini seterusnya sampai x bar 5 dikali delta x5. Kemudian X bar satunya berapa tadi? 0,5 ya. Ini 0,5 sama ini. 0,5 dikali ya. Delta X1. Delta X1 ini 1,1 dikurangi 0. Ini ya. Dari titik ini. Titik ini 1,1 dikurangi 0. Kemudian delta X2 itu dari 2 dari sini ke sini gitu ya. Ini 2 dikurangi 1,1. Kemudian delta X3, nah ini ya, dari 3,2 sampai 2 ini ya. 3,2 ini 2 ya. Tuh. Kemudian delta X4-nya ini dari 4, nah, dari 4 sampai 4 dikurangi 3,2 ya. Ini ya 3,2, ini 4. Kemudian delta X5 kan ini 5, ini 4 kan ya. Berarti 5 kurangi 4. Nah, ini dimasukkan 0,5 dimasukkan ke ini fungsi ini ya. Dimasukkan, kita misalkan yang nanti silakan dicoba sendiri ya. 0,5 masukkan ke ini jadi 0. Jadi seperti ini. 0,5 pangkat 3 dikurangi 5 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,5 ditambah 8. Nah, ini sama dengan di sini didapatkan 7,875 ya. Nanti silakan dicek sendiri ya. Itu setelah dimasukkan dapatnya 7,875. 1,1 kurangi 0 kan 1,1. Kemudian ini 2 kurangi 1,1 kan 0,9. Terus yang terakhir ini 5 kurangi 4 kan 1 ya. Kemudian ini dikalikan dulu ya, awas hati-hati. Perkalian dan penjumlahan itu duluan perkalian ya. Jadi ini dikalikan dulu baru dijumlahkan ya. Nanti dapatkan ini. Ya, dari gambar geometri yang berpadanan muncul pada gambar 6 ini ya. Jadi didapatkan jumlah Riemann-nya ini. Ini ya. Ini jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti komen di video atau lewat WA saya ya. Itu kemudian, nah ini ada 2 latihan soal, silakan dikerjakan. Jadi ini yang satu ini kurvanya itu Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Kemudian X barnya ini ya, X barnya 2, ini X bar 1, 2, X bar 2, 3, X bar 3-nya 4,5 gitu ya. Nah, ini dari 1 sampai 5 ya, dari 1 sampai 5. Ini dari 0 sampai 4,
X-bar-nya 0,5, ini 1,5, ini 2, ini 3,5. Nah, silakan ini nanti dipakai buat latihan ya. Ya, saya kira ini materi kita untuk kali ini, yaitu tentang jumlah Riemann, dan tadi di awal ada luas menurut poligon ya, poligon dalam dan poligon luar. Saya kira cukup untuk materi ini. Jangan lupa ini latihan dikerjakan. Setelah selesai dikumpulkan lewat sepada 2 seperti biasa. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.